warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tripuji Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Ibu Yanti SPDMN. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Putri. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu Putri. Baik juga. Baik juga. Begini, Bu, kami di calon guru penggerak angkatan ke-10 ini sudah sampai di modul 31 ya, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, kedatangan saya sini ya, Bu, mau wawancara Ibu terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ya, Bu ya, terutama tentang dilema etika, Bu. Baik, Bu ya. Nah, mungkin selama ini Ibu dalam menangani kasus-kasus dilema etika, bagaimana Ibu mengidentifikasinya, Bu ya, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu. Baik, Ibu Putri, saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan dari Ibu Putri. Untuk mengidentifikasi dari kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, kita harus mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, terutama dari pemilik kasus tadi, kasus-kasus yang ada di sekolah, dari guru BK, dari wakil, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita. Ya, jadi kolaborasi ya, Bu ya, sesama ya, warga sekolah, Bu ya. Ya. Selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ya, Bu ya, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang memang mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu. Oh iya, baik Bu Tri. Itu untuk mengambil keputusan itu kita sebenarnya mudah saja. Kita harus bermusyawarah dan berkomunikasi dengan baik antar sesama warga sekolah, terutama tadi guru BK, wali kelas, dan wakil kepala sekolah. Ya, jadi memang harus berkomunikasi yang Berkomunikasi baik, ya. baik antara warga sekolah. Baik, Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu, untuk menyelesaikan kasus tersebut, Bu? Seperti yang tadi, berarti kita harus cari dulu kasus itu apa sebenarnya, kan? Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu? Berarti kita harus gali dulu informasi dari pemilik kasus, dari guru BK, kemudian baru diselesaikan lagi oleh wakil, baru mungkin tidak bisa sampai wakil menyelesaikan, baru sampai ke saya, dan akhirnya nanti kita merumuskan atau menyelesaikan suatu kasus itu harus bermusyawarah. Itu cuma kuncinya. Jadi ekspektasi dulu ya, baru dimusyawarahkan. Iya. Baik, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan, Bu, tantangan Ibu dalam mengambil keputusan khususnya di kasus-kasus dilema etika, Bu? Sebenarnya tantangan itu mungkin berasal dari kita di dalam sendiri, mungkin dari gurunya, mungkin dari siswanya. Jadi kita harus mengadakan pendekatan secara kekeluargaan terhadap yang tidak sependapat dengan kita. Iya, jadi melakukan pendekatan Dulu, ya. baru kita lakukan musyawarah. Jadi yang terpenting memang musyawarah Musyawarah, menyelesaikan kasus. ya betul sekali. Gini, Bu, kira-kira Ibu memiliki jadwal tertentu tidak, Bu ya, untuk menyelesaikan kasus dilema etika, ataupun Ibu biasanya langsung menyelesaikan di tempat? Kalaupun memang ada, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan, Bu? Untuk menyelesaikan suatu kasus kita tidak boleh menunda-nunda. Kita harus selesaikan dengan secepat mungkin, dengan sesegera mungkin. Nah, makanya tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus. Kalau kita mengadakan hari ini ada suatu kejadian, jadwal untuk menyelesaikannya minggu depan, itu kan tidak selesai-selesai jadinya kasusnya. Jadi suatu kasus itu harus diselesaikan secara cepat. Ya, agar tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut terhadap suatu permasalahan tersebut. Baiklah, Ibu. Dan satu lagi, kita dalam menyelesaikan suatu kasus tadi tidak boleh emosional.
ya. Itu yang kita harus berpikir dengan jernih, dengan dengan tenang. Iya. Iya, Putri. Iya, baiklah Bu. Kira-kira adakah seseorang ya atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika, Bu? Iya Putri, kalau saya bekerja sendiri itu tidak mungkin. Jadi saya dibantu oleh rekan-rekan yang ada di sekolah ini seperti guru BK, wakil kepala sekolah, bagi kelas, dan kita harus bekerja sama dengan baik. Ya, jadi intinya berkolaborasi, Berkolaborasi. ya. Berkolaborasi dan bermusyawarah ya. Baiklah Bu, kira-kira Ibu dalam menangani kasus dilema etika di sekolah kita, ada pembelajaran tidak Ibu yang bisa Ibu petik ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi setiap pembelajaran, setiap ada kasus pasti ada pembelajarannya. Yang pertama tadi untuk menyelesaikannya kita harus berkomunikasi dengan baik, harus bermusyawarah dan tidak emosional dalam biasa kita tuh. Ya. Iya. Baiklah Ibu. Iya. Saya banyak mengambil pelajaran yang baik dari Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama. Ya, mudah-mudahan dari pengalaman kita wawancara saya bisa mengambilkan manfaatnya untuk saya ke depannya nanti ya Bu. Amin, amin. Ya, sukses selalu untuk Ibu. Amin. Putri juga sukses Iya. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tripuji Lestari, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertugas di SMP Negeri 32 Oku. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 13 Oku, yaitu Ibu Holila Fauza SPD MMFD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Putri, selamat Iya. datang di sekolah kami. Ya Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk diwawancara hari ini. Ya. Ya, Ibu izin wawancara ya Ibu. Baiklah Ibu. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 10, kami diberi tugas ya di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Di sini kami disuruh mewawancarai kepala sekolah ya Bu ya. Mungkin salah satunya Ibu yang saya pilih untuk diwawancara. Terima kasih. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama ya Ibu. Mungkin selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Mengidentifikasi Ya. dilema etika dan rujukan moral. Saya mengadopsi apa yang sudah Ibu pelajari di program guru penggerak. Ya. Ada 9 langkah untuk menguji. Pengambilan keputusan Bu ya. Ya. Walaupun itu tidak harus seperti itu ya. Kenyataan di lapangan teori itu tidak bisa 100% kita terapkan. Tapi setidaknya mendekati. Jadi kita identifikasi apakah kasus itu masuk dilema etika atau masuk ke rujukan moral. Baru kita ambil langkah. Kalau itu dilema etika agak lebih ringan. Iya. Karena di situ tidak ada yang dilanggar, tidak ada regulasi yang dilanggar, tidak ada kesepakatan yang dilanggar. Tetapi kalau berkenaan dengan rujukan moral, itu mungkin akan lebih banyak lagi orang-orang yang kita libatkan. Ya. Ya, jadi kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Ya. Kira-kira kasusnya itu benar versus benar atau benar versus salah ya Bu, ya. Ya. Dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Ya baiklah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini dilema etika. Iya Ibu. Dilema etika juga kadang-kadang tidak sesederhana yang kita bayangkan kasusnya. Tapi insya Allah selama ini
yang berhubungan dengan dilema etika biasanya bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah sederhana. Jadi selaku kepala sekolah, saya selalu pesan dengan semua warga sekolah, jika ada masalah di sekolah ini, saya minta tolong. Jadikan saya orang pertama yang tahu. Jadi kita setelah tahu, kita kaji, kita libatkan orang-orang yang langsung terkait. Kita sedang bicara tentang dilema etika yang berhubungan dengan siswa ya. Karena di sekolah ini ekosistemnya cukup besar, tidak hanya ada siswa, tetapi kadang-kadang dilema-dilema juga terjadi di kantor. Tapi hari ini kita fokus membicarakan siswa. Karena di sekolah itu apapun yang kita lakukan itu muaranya ke siswa. Kondusifnya lingkungan kantor, guru, pegawai itu kan muaranya juga ke siswa. Karena kita bicara siswa berarti kita melibatkan bisa jadi wali kelasnya, atau untuk kasus-kasus tertentu kita perlu memanggil orang tua, melibatkan guru BK, wakil, bisa jadi meluas ke yang lainnya. Kita lihat dulu sejauh mana kompleksitas dari permasalahan itu. Jadi kita harus paling lagi identifikasi juga ya Bu ya. Apakah masalahnya itu ini atau bagaimana gitu Bu ya. Semua keputusan dasarnya ya identifikasi. Iya, ya. Saya bahkan semua permasalahan di sekolah ini saya checklist loh. Ya, jadi punya checklist khusus ya. Iya, mana skala prioritas yang harus kita selesaikan duluan, ini harus melibatkan siapa gitu. Jadi berdasarkan data juga Bu ya. Iya, kita tidak boleh berasumsi, benar. tapi harus berdasarkan fakta. Oke, baiklah Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kembali lagi dari hasil identifikasi. Ya. Kita belum penelitian, jadi kita tidak bisa menyimpulkan yang efektif itu yang seperti apa. Tetapi sejauh ini langkah yang kita ambil itu tadi bertingkat, tergantung dengan identifikasi tadi. Yang pasti yang paling efektif adalah melibatkan orang-orang yang langsung berhubungan dengan sumber masalah, Berkolaborasi itu ya. Baiklah Ibu, selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya Bu kira-kira? Tantangan yang serius, alhamdulillah tidak ada. Tetapi ketika ini berhubungan dengan siswa, tantangan terbesar kami adalah cukup sulit berkomunikasi dengan orang tua. Itu saja. Orang tua harus dipanggil untuk kasus-kasus tertentu dari hasil identifikasi. Kita belum penelitian, jadi kita tidak bisa menyimpulkan yang efektif itu yang seperti apa. Tetapi sejauh ini langkah yang kita ambil itu tadi bertingkat, tergantung dengan identifikasi tadi. Yang pasti yang paling efektif adalah melibatkan orang-orang yang langsung berhubungan dengan sumber masalah, Berkolaborasi itu ya. Baiklah Ibu, selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya Bu kira-kira? Tantangan yang serius, alhamdulillah tidak ada. Tetapi ketika ini berhubungan dengan siswa, tantangan terbesar kami adalah cukup sulit berkomunikasi dengan orang tua. Itu saja. Orang tua harus dipanggil untuk kasus-kasus tertentu. Sementara sekolah ini kan ada di pinggiran ya. 80% orang tua dari siswa kami adalah buruh tani. 80%. Yang mereka hidup dari bekerja harian. Ketika kita panggil satu hari berarti akan kehilangan income satu hari. Itu yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kita tidak bisa tidak semudah itu untuk memanggil.
Nah, kita panggil pun kadang-kadang halangannya juga besar di luar tadi faktor ya transport juga hilangan income. Itu saja tantangannya. Yang lain alhamdulillah insya Allah semuanya lancar. Bisa diatasi. Ya, tantangannya mungkin dari wali murid ya Bu ya, ya dengan kesibukannya masing-masing. Ya. Baiklah Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu bisa menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal Bu? Kira-kira kalaupun ada bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan seperti apa? Kalau judul pertemuan penyelesaian permasalahan dilema etika memang tidak ada. Tetapi permasalahan-permasalahan di sekolah itu kita selesaikan di pertemuan-pertemuan tergantung. Kita ada pertemuan wali kelas, pembinaan ekskul, ada juga komunitas belajar setiap minggu, setiap bulan kita ada rapat pembinaan. Jadi permasalahan-permasalahan terkini yang berkenaan dengan siswa apapun itu tidak harus permasalahan pembelajaran, tetapi juga termasuk salah satunya dilema etika ataupun juga bujukan moral. Bujukan moral ini biasanya lebih serius ya. Kalau dilema etika ini permasalahan-permasalahan ringan yang biasa kita temui harian di sekolah. Itu kita bahas juga. Di Kombel pun tidak melulu kita membahas modul ajar, bahan ajar, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan siswa juga diangkat ke situ. Jadi apapun temuan-temuan terkini dari guru-guru kita bahas. Jadi bisa di rapat wali kelas, karena di rapat wali kelas itu ada tagihan. Semua wali kelas menyampaikan siswa di kelasnya ada berapa, yang tidak hadir dalam minggu ini atau bulan ini siapa, berapa hari, apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh wali kelas. Nah, ketika di situ ada temuan-temuan permasalahan-permasalahan, nanti setelah rapat atau bisa jadi ketika rapat itu kita bahas, kita cari solusi. Kalau memang tidak selesai, kita pikirkan tadi dari identifikasi langkah apa yang harus kita ambil, siapa yang harus kita libatkan. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu ya? Ya kalau sebenarnya jadwal itu terjadwal. Semua permasalahan itu ada tagihan-tagihannya setiap pertemuan. Walaupun judulnya bukan menyelesaikan permasalahan dilema etika, Ya. tapi semua permasalahan di sekolah di situ kita bahas. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang harus kita bahas secara insidental. Artinya kalau ada kasus yang harus diselesaikan segera, itu tidak harus menunggu jadwal. Misalnya kami Kombel itu hari Sabtu, pertemuan wali kelas itu nanti hari apa harus nunggu, sementara kasus harus segera diselesaikan, itu nggak bisa nunggu. Ya, jadi tidak harus menunda-nunda Bu ya. Ya, jadi bisa jadi permasalahan itu kita tunggu nanti kita bahas di rapat apa, atau di kegiatan apa, atau di forum apa, bisa jadi seperti itu. Tapi ada permasalahan tertentu yang harus kita selesaikan sekarang. Nah, jadi situasional. Ya, situasional saja itu ya. Baiklah Ibu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika Bu? Faktor Iya, faktor. Yang membantu Iya, yang membantu. seluruh warga sekolah, tidak ada individu tertentu. Itu tadi situasional. Terlibat semua Bu ya. Permasalahannya siapa yang harus dilibatkan. Jadi tidak sama antara permasalahan A, B, itu siapa yang terlibat, siapa yang akan membantu, itu tidak mesti sama. Itu tergantung dengan individu mana yang sekarang sedang kita bahas, siapa yang berada di sekelilingnya yang bisa kita minta itu bantuan. Ya, jadi intinya tetap berkolaborasi ya Bu ya, sama warga sekolah. Baiklah Ibu, dari yang semua telah saya sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam hal mengambil keputusan dilema etika Bu? Apapun dilemanya, satu hal kata kunci itu tadi kita sudah sebut kolaborasi, kerjasama. Iya. Sekolah akan bagus ketika kita bisa kompak kerjasama. Tidak mungkin kepala sekolah itu bisa menjadikan sekolah ini bagus sendirian. Iya, benar sekali Bu. Iya. Ya. Jadi utamanya itu penting berkolaborasi ya Ibu ya. Iya. Yang membangun hubungan yang baik antar semua warga sekolah ya Bu. Iya.
Baiklah Ibu, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita bahas ya Bu ya, tentang dilema etika. Mungkin itu saja Ibu, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Teh. Waalaikumsalam Bu Tri, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu Pep. Isi Bu, Ya. ini ada rekan CGP mau bertemu dengan Ibu. Oh ya, silakan. Siapa? Silakan Bu Tri. Oh, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari sekolah mana ini Bu Pep? Dari SMP 32 Bu. Aduh ya, hati sekali. Silakan Ibu. Silakan Izin ya Bu. Iya. keluar. Makasih Bu Pep. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya, Ya. gimana Bu Tri? Begini Bu, terima kasih atas kesempatannya untuk diwawancara pagi ini. Oh ya, Bu. sama. Di tugas guru penggerak itu ya kami sudah sampai di modul 3.1 ya. yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, di mana kami disuruh untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan Ibu Nurul yang terpilih untuk Oh, saya terima kasih. wawancara. Iya, silakan Bu. Mungkin langsung saja Bu ya. Oh iya, silakan. Begini Bu ya, mungkin selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oke, ya pertamanya Bu Tri, tentunya kita kepala sekolah tentu selalu menghadapi masalah-masalah yang disebutkan Bu Tri tadi. Iya. Yang pertama dilema etika, yang kedua bujukan moral. Tapi untuk kasus di SD 9 ini kita lebih fokus ke dilema etika ya. Di mana dilema etika ini mungkin Ibu Tri juga sudah paham, yaitu kasus benar berhadapan dengan benar gitu ya. Jadi kasus yang begitu sulit untuk kita hadapi ya. Jadi dapatnya dari mana? Itu tentunya kita dapatnya infonya dari wali-wali kelas dalam menegakkan suatu kedisiplinan yang ada di sekolah ini. Baiklah, kita memang harus menegakkan disiplin ya Bu ya. Iya. Mungkin bekerja sama juga dengan wakil-wakil kepala sekolah. Iya. gitu ya. Iya. Baiklah Bu, selanjutnya selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Oke. Langkah awal ya Bu Tri, sebagai kepala sekolah kan kita tidak mungkin memutuskan atau menghadapi suatu masalah itu sendirian ya. Itu gunanya kita rekan kerja ya. Jadi langkah awal tentunya Ibu mengumpulkan atau mengadakan rapat dengan guru-guru, tentunya termasuk komite loh, karena komite itu adalah perwakilan dari wali murid. Iya. Jadi Ibu kumpulkan, Ibu adakan musyawarah rapat bahwa sekolah kita ini adanya dilema etika, yaitu kasus seperti kita menegakkan disiplin, tapi orang tuanya, keadaan orang tuanya tidak bisa, gitu kan? Iya. Tidak bisa mendukung daripada disiplin di sekolah itu. Jadi misalnya anak-anak datang pagi, gitu ya, jam 6 sudah di sekolah. Ternyata rata-rata orang tua yang ada di SD 9 ini, Bu Tri, itu kebanyakan ekonomi dari menengah ke bawah, sehingga orang tuanya banyak yang berdagang, pagi-pagi subuh udah pergi, pulangnya nanti udah dekat maghrib atau udah malam. Jadi perhatian ke anak itu sangat minim sekali, sehingga dalam kami mau menegakkan disiplin sekolah itu agak sulit karena kurangnya dukungan daripada orang tua tadi itu. Jadi langkah awal Ibu tadi, Ibu mendapatkan info tentunya dari wali-wali murid. Iya. Jadi penting sekali ya Bu untuk kita bekerja sama, Iya, kolaborasi dengan orang tua Iya, juga, dengan orang tua, gitu ya. iya. Gitu. Baiklah Ibu ya, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu untuk kasus dilema etika kali ini? Ya, nanti itu tadi Ibu ulangi lagi. Jadi langkah awal itu tentunya Ibu mengumpulkan tadi rekan kerja yang berkaitan untuk kemajuan sekolah ini ya. Jadi komite sekolah, guru kelas, guru bidang studi, Wakasek. Ibu kan ada teman nih waktu Iya. pas sekolah. Jadi kita kumpul bagaimana kita menghadapi sama-sama dilema ini. Dilema yang sangat berat adalah dilema benar dan benar. Kalau benar salah ya kita pilih benar, tapi kalau benar dan benar ini sangat sulit dalam mengambil kebijakannya, Bu Tri. Iya, baiklah Ibu.
dalam kasus dilema etika Bu ya, selama ini Bu, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Kalau tantangan banyak ya. Selama menjadi kepala sekolah, di sini lebih kurang hampir 2 periode, Bu Tri, untuk menghadapi tantangan dilema etika ini, kesannya atau kritik baik para wali murid maupun mungkin guru juga itu mengkritik bahwa ibu ini kurang tegas dalam menegakkan disiplin. Tetapi tentunya nanti kalau menjadi kepala sekolah paham kenapa seorang kepala sekolah itu harus sangat-sangat bijaksana dalam mengambil keputusan ya, apalagi ketemunya dilema etika ini. Kita harus juga memahami keadaan wali murid, keadaan ekonomi orang tua. Kita harus memahami itu. Kita tidak harus begini. Keadaan orang tuanya tidak mendukung begitu. Jadi di rumah kita harus lancar, di sekolah pun tetap harus jalan gitu ya. Selagi itu tidak menghambat proses belajar mengajar, bagi ibu sudah cukup. Gitu. Jadi tantangannya tadi ibu sering dicap ya, dikatakan bahwa ibu sebagai pemimpin yang kurang tegas dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Ya mungkin bukan kurang tegas, mungkin ibu lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati mengambil ya, keputusan, agar tidak menimbulkan pro dan kontra ya. Iya betul. Baiklah ibu, selanjutnya kira-kira ada tidak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika apabila langsung menyelesaikan di tempat, atau misalnya ibu memiliki waktu khusus misalnya Bu untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal ya, waktu khusus itu tidak ada betul. Jadi kalau ibu sistemnya langsung, jadi sehingga kasus itu tidak berlari. Jadi begitu kita ada kasus, ada dilema, kita langsung putus, kita selesai. Tidak ada jadwal kalau ini dalam hal tersebut. Jadi tidak perlu tunda-tunda. Tidak perlu langsung. langsung. Baiklah ibu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Misalnya ada seorang atau yang membantu ibu dalam keputusan mengambil keputusan tadi ya Bu ya? Ya tentunya ada, itu nggak bisa kita pungkiri karena kita hidup kan tidak mungkin, kita makhluk sosial ya, berarti kita butuh orang lain. Jadi dalam mengambil keputusan yang mendukung, selama ini mendukung maju 9 ya tentunya warga sekolah. Jadi yang memotivasi saya untuk mengambil sebuah keputusan yaitu guru-guru yang ada di SD 9 ini, termasuk wakil kepala sekolahnya. Mereka itulah yang membantu saya untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi berkolaborasi ya, bermusyawarah guru-guru ya, siswa. Baiklah ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu ya, kira-kira ada pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman yang sudah ibu ambil dalam kasus dilema etika Bu? Oke. Ya tentunya Ibu Tri sudah bisa menebak hikmah apa yang bisa kita ambil ya dalam menghadapi semua kasus-kasus yang ada di kehidupan kita ini. Tentunya pasti semuanya ada hikmah untuk kita, ada hal yang baik untuk kita. Apapun yang sudah terjadi pasti ada hal yang baik untuk kita. Khususnya untuk dilema etika, ibu di sini diajarkan untuk lebih bijaksana, untuk lebih dalam sesuatu harus lebih punya empati tinggi terhadap keadaan murid, terhadap keadaan muridnya. Jadi itu hikmah yang ibu pelajari. Jadi kita jangan ego dalam menghadapi sebuah dilema etika ini. Iya, memang empati Bu ya. Iya. Itu harus memang lebih dikedepankan Iya, ya betul, untuk mengambil keputusan. Iya. Baiklah Ibu, mungkin itu saja wawancara kita hari ini Oh, Ibu iya. ya. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan banyak pembelajaran Oke. dari kasus-kasus yang sudah Ibu selesaikan. Ya, Bu, Iya, ya. iya, iya. Mungkin dari pembelajaran saya untuk masa yang akan datang. Iya. Terima kasih ya Ibu. Semoga Bu Tri Iya. juga jadi Pak Sola nantinya ya. Amin, 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 Ibu. Ya, tetap semangat ya Bu Iya, Tri. Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.